Ya, bisa dimulai. Udah di, udah bisa dimulai. Yuk, udah teh. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam, warahmatullahi wabarakatuh. rekan-rekan dan yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Audit Assurance, Bapak Priwandi. Perkenalkan dan perkenankan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Reza Henning Wijaya dan rekan saya Ibu Intan Melinda pada malam hari ini akan mempresentasikan materi terkait laporan auditor independen. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja materi pertama akan dijelaskan oleh Ibu Intan Melinda berkenaan dengan perumusan opini audit dan laporan audit modifikasian. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Eh, Pertama kali saya akan menjelaskan tentang laporan auditor independen yang mencakup pertama yaitu perumusan opini auditor, kemudian laporan audit modifikasian, ketiga laporan audit tanpa modifikasian, dan terakhir adalah laporan lainnya. Untuk perumusan opini auditor merupakan pendapat yang dikeluarkan auditor untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang disajikan entitas. Opini audit sangat dibutuhkan oleh para pemakai informasi keuangan seperti pemegang saham, manajemen, kreditur, calon investor, kemudian organisasi buruh, dan kantor pelayanan pajak. Bagi pemegang saham dan manajemen, opini audit dapat digunakan untuk menganalisa kondisi perusahaan. Opini audit yang dikeluarkan oleh auditor independen adalah untuk memprediksi kelangsungan hidup entitas berdasarkan prinsip going concern. Oleh karena itu, untuk menghasilkan opini yang meyakinkan para pengguna laporan keuangan diperlukan kualitas audit yang memadai. Kemudian auditor juga harus merumuskan suatu opini tentang apakah laporan keuangan yang disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku. Ini auditor itu harus menyimpulkan apakah setelah memperoleh keyakinan memadai mengenai laporan keuangan secara keseluruhan, laporan keuangan itu bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan. Opini audit berbentuk laporan yang dibuat oleh auditor melalui perumusan terlebih dahulu. Perumusan opini atas laporan keuangan didasarkan pada suatu evaluasi atas kesimpulan yang ditarik dari bukti audit yang diperoleh selama pemeriksaan dan menjelaskan basis untuk membuat opini tersebut. Peran auditor sangat penting dalam memberikan opini hasil audit karena opini audit yang dikeluarkan oleh auditor menentukan kelangsungan hidup perusahaan atau yang tadi telah disebutkan yaitu going concern. Auditor harus merumuskan suatu opini tentang apakah laporan keuangan itu sudah disusun dan sudah terbebas dari semua hal yang material. Kemudian dalam merumuskan opini, auditor juga harus menyimpulkan apakah telah memperoleh keyakinan yang memadai. Berikut alur untuk membuat laporan audit modifikasian. Pertama, kita lihat bahwa peran laporan keuangan ini adalah untuk menyediakan informasi yang berguna bagi para pengguna untuk memperoleh untuk memprediksi sumber daya yang dimiliki, dibutuhkan, dan dihasilkan oleh perusahaan sehingga dapat mempengaruhi pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Nah, kemudian terbitlah setelah hasil penelaahan terhadap laporan keuangan, maka terbitlah opini audit. Nanti opini audit ini nanti akan berkaitan tentang materialitas, bukti audit, kebijakan akuntansi, kemudian pengungkapan dalam laporan keuangan, fair presentation framework, dan compliance framework. Materialitas seperti apa sih? Jadi
apakah materialitasnya itu masih tepat dalam konteks hasil keuangan entitas yang sebenarnya, misalnya seperti itu. Kemudian kalau bukti audit, apakah bukti audit yang cukup dan tepat sudah diperoleh? Kemudian untuk kebijakan akuntansinya, apakah laporan keuangan cukup mengungkapkan kebijakan akuntansi yang signifikan yang dipilih dan ditetapkan? Kemudian dalam pengungkapan dalam laporan keuangan, apakah laporan keuangan merujuk atau menjelaskan dengan cukup kerangka pelaporan keuangan yang berlaku? Kemudian untuk fair presentation framework, apakah presentasi, struktur, dan isi secara keseluruhan dari laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan telah mencerminkan transaksi dan peristiwa yang sebenarnya? Apakah telah sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku, misalnya seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya opini modifikasian. Jika laporan keuangan dibuat sesuai dengan kerangka penyajian yang telah mencapai penyajian yang wajar, maka auditor wajib membahas ini di dalam rapat dengan manajemen dan tergantung pada persyaratan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dan bagaimana masalah itu diselesaikan. Auditor wajib kemudian menyampaikan apakah perlu memodifikasi opini sesuai dengan ISA 705. SA 705 menetapkan 3 tipe opini modifikasian. Keputusan tentang ketepatan penggunaan opini modifikasian tergantung kepada pertama, sifat dari hal-hal yang menyebabkan dilakukan modifikasi, kemudian pertimbangan auditor tentang seberapa pervasifnya dampak atau kemungkinan dampak hal tersebut terhadap laporan keuangan, kemudian pervasif suatu istilah yang digunakan dalam konteks kesalahan penyajian untuk menggambarkan dampak kesalahan penyajian terhadap laporan keuangan. Nah, menurut SA 705 terdapat 3 tipe opini auditor modifikasian, yaitu pertama, yaitu opini wajar dengan pengecualian. Yang kedua, opini tidak wajar, dan opini yang ketiga adalah opini tidak menyatakan pendapat. Ini mungkin akan saya ulas sekilas ya. Untuk opini wajar dengan pengecualian ini adalah misalnya kesalahan penyajian baik secara individual maupun kolektif adalah material tetapi tidak perpasif terhadap laporan keuangan. Kemudian auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk mendasari opini auditor, tetapi auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan jika ada dalam bersifat material tetapi tidak pervasif, maka akan muncul opini wajar dengan pengecualian. Kemudian opini tidak wajar. Opini tidak wajar itu misalnya auditor berdasarkan bukti audit yang cukup dan tepat yang telah diperoleh menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian baik secara individual maupun kolektif adalah material tetapi pervasif terhadap laporan keuangan. Kemudian yang terakhir, opini tidak menyatakan pendapat, yaitu auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini auditor. Dan auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi tersebut terhadap laporan keuangan jika ada dan bersifat material dan pervasif. Ketika laporan keuangan disusun berdasarkan suatu kerangka penyajian yang wajar, maka pengevaluasian diharuskan mencakup laporan keuangan yang wajar. Pengevaluasian auditor tentang apakah laporan keuangan disajikan dengan wajar harus mencakup pertimbangan penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan. Kemudian apakah laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan terkait mencerminkan transaksi dan peristiwa yang wajar. Kondisi yang mengharuskan modifikasi opini apa saja? Ini ada 2, yaitu pertama, auditor menyimpulkan bahwa berdasarkan bukti audit yang diperoleh, laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahan penyajian material. Dan selanjutnya, auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material. Selanjutnya, opini tanpa modifikasian akan dijelaskan oleh Saudara Reza. Silakan. Baik, terima kasih Bu Intan. Selanjutnya berkenaan tentang opini tanpa modifikasian. Kita ketahui bahwa opini mana yang kita kenal biasanya opini wajar tanpa pengecualian yang kita singkat dengan WTP. Opini WTP adalah opini yang tertinggi yang biasanya diinginkan oleh
sangat diinginkan oleh entitas karena di hal ini mereka telah berhasil menyajikan laporan keuangan yang wajar. Karena memang sebagai entitas terutama yang go public atau mereka yang memiliki tanggung jawab laporan terhadap publik akan sangat berpengaruh sekali dengan opini yang diberikan oleh auditor terkait opini apa yang mereka peroleh dari hasil evaluasi dan juga penelaahan oleh auditor selama masa audit beberapa periode pelaporan ke belakang. Dalam ISA 700 paragraf 35 menjelaskan bahwa ketika suatu opini yang tanpa modifikasi atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu kerangka penyajian wajar laporan auditor, yang mana hal ini dikecualikan jika diharuskan oleh peraturan perundang-undangan menggunakan frasa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam hal yang material sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Kita ketahui bahwa Indonesia memiliki pernyataan standar akuntansinya sendiri yang dinamakan dengan PSAK, sehingga salah satu tugas auditor adalah untuk meninjau apakah pelaporan ini sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Selanjutnya adalah laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Tingkat materialitas pada kegiatan audit tentu akan menjadi suatu hal yang penting karena memang ini terkait dengan seberapa besar pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Dan bila mana memang ini sudah melewati materialitas, maka tidak menutup kemungkinan untuk auditor memberikan opini yang tidak WTP, baik itu seperti misalnya WDP. Selanjutnya, laporan keuangan memberikan gambaran yang benar dan wajar sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Lanjut. Selanjutnya, auditor wajib mengevaluasi apakah laporan keuangan merujuk atau menjelaskan dengan cukup kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Dan hal ini juga diatur dalam ISA 700 paragraf 15. Yang selanjutnya adalah auditor memberikan opini yang tidak dimodifikasi atau kita kenal dengan WTP ketika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan dibuat dalam segala hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Kita ketahui bahwa dari dua slide yang ini sangat ditekankan sekali materialitas dan juga kesesuaian dengan kebijakan yang berlaku. Dalam ketika laporan keuangan ini disusun berdasarkan suatu kerangka penyajian yang wajar, maka pengevaluasian diharuskan dan mencukupi apakah laporan keuangan mencapai penyajian yang wajar. Karena memang penyajian yang wajar ini akan menjadi suatu andalan bagi perusahaan untuk membuktikan bahwa kepada publik, oh bahwa laporan keuangan saya sudah disajikan dengan wajar dan setidaknya itu akan memberikan public trust terhadap masyarakat yang membutuhkan uh, sisi kepercayaan dari si perusahaan itu sendiri. Karena memang dari dua hal dari laporan keuangan, kita harus akuntabilitas dan juga responsibilitas. Maksudnya adalah pertanggungjawaban dan juga ketanggungjelasan. Jadi, untuk apapun yang kita lakukan, operasional yang kita lakukan di perusahaan ataupun entitas, hal ini harus kita pertanggungjawabkan dan hal itu akan termuat di informasi yang kita komunikasikan yang dinamakan dengan laporan keuangan agar dapat hasilkan suatu kebijakan atau yang dinamakan dengan strategi atau pengambilan keputusan, dan hal ini sudah diuji kewajarannya oleh auditor itu sendiri. Standar audit 700 menjelaskan bahwa yang pertama, auditor harus mengevaluasi apakah laporan keuangan merujuk secara memadai pada kerangka laporan keuangan yang berlaku. Selanjutnya adalah auditor harus menyatakan opini tanpa modifikasi atau WTP bila auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun dalam hal yang material dan sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku. Yang ketiga, jika auditor menyimpulkan bahwa satu, berdasarkan audit yang diperoleh, laporan keuangan keseluruhan tidak bebas dari kesalahan penyajian material, atau dua, tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian laporan keuangan, maka auditor harus memodifikasi auditnya sesuai dengan standar audit 705 atau yang telah dijelaskan oleh Ibu Intan di subbab sebelumnya. Baik, lanjut.
Kita juga perlu ketahui bahwa ada bentuk dari laporan auditor, yang mana pertama ini pastinya memuat judul. Yang kedua, pihak yang dituju, yakni adalah auditi atau perusahaan yang menjadi klien dari auditor. Yang selanjutnya adalah paragraf pendahuluan. Yang selanjutnya adalah pertanggungjawaban manajemen atas laporan keuangan. Yang selanjutnya adalah tanggung jawab auditor. Selanjutnya adalah tanggal audit, alamat auditor, dan juga bentuk baku laporan auditor tanpa modifikasi. Lanjut. Selain adanya laporan opini, kita juga mengenal yang namanya laporan lain. Laporan lain ini salah satunya dapat berbentuk manajemen letter atau surat yang ditujukan untuk manajemen. Hal ini sebagai satu sarana untuk manajemen mengetahui atau berisikan informasi yang diberikan oleh auditor terkait kelemahan atau strategi apa saja untuk menutupi kelemahan yang ada di perusahaan berkenaan dengan pengendalian yang ada di perusahaan atau entitas tersebut. Dan hal ini harus dikirimkan dan biasanya bersamaan dengan draft audit atau opini audit ketika diterbitkan. Karena memang ketika auditor sebelum melakukan proses audit, mereka harus memahami bagaimana lingkungan yang ada di lingkungan audit itu sendiri. Nah, sehingga ketika mereka mengetahui dan juga mencari tahu bukti-bukti audit, mengumpulkan, menelaah, dan juga mengevaluasi, maka setidaknya mereka akan dapat mengetahui bagaimana kebijakan yang ada di perusahaan, bagaimana alur yang ada di perusahaan, sehingga ketika ada terdapat suatu pengendalian yang dirasa kurang atau sisi yang perlu diperbaiki, hal ini akan dituangkan oleh auditor terhadap laporan lain ini atau dalam bentuk manajemen letter, surat terhadap manajemen dari auditor. Karena memang hal ini untuk menghindari hal-hal atau bisa kita katakan sebagai suatu mitigasi agar kesalahan yang mungkin merujuk pada material atau kesalahan yang material tidak terulang kembali di kemudian hari. Baik, lanjut Kak. Standar audit 706. Yang pertama, jika audit perlu menarik perhatian pengguna laporan keuangan atas hal yang disajikan, maka hal tersebut adalah fundamental bagi pemahaman pengguna laporan keuangan yang disajikan. Karena memang di sini pengguna laporan keuangan atau user of the financial statement, mereka adalah pihak yang akan menggunakan laporan keuangan tersebut untuk mengambil suatu strategi atau pengambilan keputusan. Mereka harus mengetahui yang disajikan itu adalah hal yang fundamental bagi pemahaman mereka. Maksudnya di sini adalah hal yang mengakar. Karena laporan keuangan is everything, maksudnya adalah ketika kita ingin mengambil suatu strategi, kita harus meninjau dulu laporan keuangan periode saat ini, periode mendatang, ataupun periode sebelumnya. Seperti itu. Jadi, eh, laporan lain yang dituangkan oleh auditor ini akan memberikan pemahaman secara fundamental bagi sisi pengguna laporan keuangan. Yang selanjutnya, jika auditor akan mencantumkan laporan lain atau penekanan, maka auditor harus mengkomunikasikan ekspektasi tersebut bersamaan dengan susunan kata-kata terkait dalam laporan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Lanjut, penekanan auditor yang perlu kita ketahui di sini adalah ketika auditor mencantumkan paragraf penekanan dalam laporan auditnya, maka auditor harus satu melakukan hal tersebut segera mungkin setelah opini audit terbit. Yang kedua adalah menggunakan judul penekanan suatu hal yang relevan dengan apa yang terjadi. Jadi judul tersebut jangan sampai ambigu dan tentunya emang auditor sudah tahu akan hal ini gitu. Jadi untuk judulnya memang harus mencerminkan paragraf-paragraf yang akan dijelaskan lebih lanjut di dalam laporan tersebut. Selanjutnya adalah mencantumkan dalam pengacuan yang jelas tentang hal bagaimana ditekankan dan acuan yang ada pada catatan atas laporan keuangan yang relevan. Hal ini disebabkan karena memang ketika kita membuat laporan keuangan, suatu penjelasan terkait hal yang ada di transaksi akan dijelaskan lebih lanjut di bagian CALK. Dan selanjutnya adalah mengindikasikan bahwa opini audit tidak dimodifikasi sehubungan hal yang ditekankan.
Jadi untuk penekanan ini atau ketika auditor memberikan laporan lain, memang yang harus kita perhatikan di sini adalah bagaimana mereka mengkomunikasikan hal tersebut agar keduanya saling paham, terutama klien mereka atau pihak yang diaudit. Karena sepengalaman saya bekerja di perusahaan sebelumnya, memang satu periode kami mendapatkan opini audit tidak seperti apa yang kita harapkan atau ekspektasikan pada kala itu, karena memang kita mendapatkan opini WDP. Dan karena memang ada beberapa bukti yang tidak bisa ditelusuri oleh auditor dan juga adanya tingkat materialitas yang lebih, jadi pihak dari auditi ini atau klien atau tempat saya bekerja ini memang masih bertanya-tanya kenapa bisa WDP seperti itu. Dan di sini auditor memberikan komunikasi dan juga memberikan penjelasan baik itu secara lisan dan juga terkait laporan lain atau yang disebut dengan manajemen letter salah satunya. Jadi di sini untuk perihal komunikasi harus kita pentingkan karena memang agar tidak terjadinya miskomunikasi antara kedua belah pihak. Yang selanjutnya di sini adalah contoh kondisi yang memerlukan laporan lain. Satu, ketidakpastian yang berhubungan dengan hasil di masa depan perkara litigasi yang tidak atau tidak tindakan yang dilakukan oleh regulator, misalnya pemerintah yang merubah regulasinya tidak seperti sedia kala atau mengeluarkan suatu hukum yang memang hukum tersebut mungkin dapat mempengaruhi sisi pelaporan keuangan dari entitas. Yang kedua adalah penerapan dini atas suatu standar akuntansi baru, contohnya PSAK yang baru. Hal ini berdampak persuasif terhadap laporan keuangan sebelum tanggal efektifnya berlaku. Mungkin bisa saya contohkan ketika misalnya pada sebelum tahun 2020, pondok pesantren itu mereka memiliki PSAK-nya tersendiri. Tetapi mulai tahun 2020 sampai saat ini, pelaporan keuangan pondok pesantren itu harus menggunakan SAK etap sehingga adanya perubahan di sini ada transisi yang tadinya menggunakan PSAK dan selanjutnya menggunakan SAK etap dan tentunya hal ini menjadi salah satu contoh dari poin kedua. Yang selanjutnya adalah suatu bencana alam yang besar atau masih berlanjut yang memiliki dampak signifikan terhadap posisi keuangan. Misalnya adalah terjadinya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang mana hal ini juga mempengaruhi dari sisi laporan keuangan dari entitas dan juga memiliki dampak yang signifikan terkait posisi laporan keuangan. Seperti itu. Jadi di sini mungkin ada suatu surat atau menjadi katakan manajemen letter atau penekanan yang diberikan oleh auditor terkait kondisi atau hal-hal apa saja yang sebaiknya dilakukan oleh entitas atau perusahaan. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Dan selamat. Iya, terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam presentasi kami kepada Pak Apri. Terima kasih atas kesempatannya dan kepada teman-teman semua. Selamat berdiskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, Teh. Dah, oke.